oten-oten yang gini loh tadi ya, dia narasi lebih duluan mana, tapi dia kenapa nggak mikir ya, lebih duluan mana dunia ini diciptakan daripada Tuhannya muncul, kok nggak mikir ya gitu loh. Kamu tidak tahu, Tuhan itu sudah ada sebelum dia diciptakan, dia adalah firman yang kekal dalam diri Bapa. Ini perasaan Sibitius di Zoom itu perasaannya. Kamu tidak tahu Yesus itu sudah ada sebelum dia diciptakan, dia adalah firman yang kekal. Ngomong biasa aja nggak bisa. Ya, kamu tuh bodohnya karena kamu melihat Yesus sebagai manusia saja, tapi tidak bisa lihat Yesus. Emang Yesus apa? Yesus bukan inkarnasinya itu. Sebentar. Emang Yesus itulah firman yang kekal dalam diri Allah. Sabar, kalau ngomong kalau kebelet ngenge itu dibuang dulu, jangan naik ke kebelet Muhammad perempuan itu seperdua otaknya daripada sebenarnya kamu sendiri seharusnya tahu bahwa Isa Al-Masih sendiri adalah firman gitu loh. Coba gantian kenapa jadi, sih? Iya karena ciri-ciri panik Iya. Bukan panik, saya nggak pernah panik. Saya kesini ulang-ulang kenapa saya panik. Kalau nggak panik Saya pasti nggak ada panik. remnya ya kan? Saya kesini Ika gini aja deh, Ika kamu bagusnya itu jadi pajangan aja dulu ya, kasih yang lain ya, biar tertib. Enggak, karena perempuan ini bodoh, makanya saya bilang. Saya dulu bisa nggak bertanya. Mentang-mentang suaranya banyak, kalian seneng banget ngobrol barengan. Ampunilah hamba ya Allah. Satu-satu. Bang, kalian itu bertiga tuh satu-satu. Kayak Tuhanmu itu loh, bertiga jadi satu gitu. Satu suara dulu kenapa? Aku begini. Susah kali ditertibkannya. Di mute dulu bang, satu-satu di mute dulu, gua dulu bang. Iya, bersatu dulu kenapa? Ada tiga yang bersaksi di atas komal, ketiganya adalah satu. Coba satu dulu lah kalian itu. Iya satu, kalian itu bersatu dulu bertiga. Perempuan ini kan mengaku mualaf. Dia nggak tahu apa-apa dia. Dari Muslim itu kan nggak tahu apa-apa. Ada tiga yang bersaksi di atas Komal, Andika, Gunung, dan Satrio. Ketiganya adalah satu. Coba satu aja dulu yang berbicara. Coba Tat izin Tat, gini aja. Kalian bertiga Andika, Gunung, sama Satrio. Mana Maki Pak? Astagfirullah. Ada Maki. Nah bentar ya. Ini Gunung, Andika sama Satrio. Sudahlah, kalian nggak usah buat begitu lah. Iya bentar Andika, Satrio, Gunung. Gua hitung dari hitungan ketiga. Lu bisa diem nggak? Bisa diem nggak lu? Saya hitung dari hitungan ketiga ya. Kalian tiga-tiganya ngomong ya. Jangan kau membantah orang. 1, 2, 3 ngomong semua. Ayo. 1, 2, 3 kau diam, saya kalau di depan saya habisi kau. Disuruh ngomong lu malah di mute. Di mute dulu. Bikin paduan suara kayak di gereja jadi. Atau gini aja deh. Saya kasih kesempatan gini ya teman-teman yang Muslim, mohon maaf ya. Ini kan ada bertiga yang Kristen nih. Sama-sama masing-masing kan mau berbicara tuh. Gini aja. Coba di antara kalian debat dulu siapa yang paling hebat, baru nanti berbicara dengan kami. Jadi kalian puas, kami juga puas nanti. Nanti ada yang debat dengan kami, tapi yang terpilih di antara kalian yang paling hebat. Silakan kalian debat dulu. Yang menang itulah juaranya, nanti yang debat sama kami gitu aja. Oke, gimana? Saya dulu bang, boleh nggak? Saya dulu lawan. Ya silakan, mau lawan Gunung atau lawan Andika? Satrio dulu bang, saya paling Satrio mau lawan Gunung apa lawan Andika? Tenang aja, Bang Satrio diam. Kok malah jadi Kristen? Saya tidak akan berdebat, tapi cepetan deh. Mau lawan Bang Kristen banget ya mereka. Masalahnya kalian itu nggak mau bertiga aja, nggak mau akur. Kami di sini ada berlima dari tadi damai-damai aja. Biar kalian yang maju duluan ya. Yang maju duluan, yang paling hebat. Nah, kalian uji dulu di antara kalian siapa yang paling hebat cepetan. Nanti baru diskusi sama Kak Natalia gitu dong. Disuruh tiga bersatu jadi satu nggak mau. Ya udah sekarang siapa yang paling hebat aja. Silakan kalian bertiga dulu. Saya bilang, Andika lawan siapa? Lawan Satrio apa lawan Gunung? Saya tidak akan berdebat dengan orang Kristen. Saya hanya berdebat dengan antikristus. Lawan Satrio apa lawan Gunung? Kenapa kami orang Kristen suka berdebat? Karena kami makanya di mana-mana pintar-pintar. Karena itulah tentuin dulu kamu lawan Gunung apa lawan Satrio? Selalu berusaha bersaing, itu persaingan. Orang Kristen seperti itu, makanya orang pintar-pintar juga ini. Oh ya udah, berarti Satrio sama Gunung udah kalah ya. Satrio sama Gunung kalah. Saya dulu sama Natalia berani nggak dia? Semua orang Islam. Makanya kalian tuh tentuin dulu pemenangnya di antara ketiga. Kalau kita orang Kristen kompetitif orangnya. Makanya kami berdebat. Oh berarti Gunung yang menang, Andika kalah kalau gitu. Andika kalah. Dengan orang Islam, saya tidak berdebat dengan Kristen. Berarti Andika Gunung yang maju ya, Gunung yang maju ya. Gunung yang maju. Oke, Satrio sama Ika. Dengan Bunda Rahmat dengan Alif. Satrio sama Dika kalah ya. Satrio sama Ika kalah, berarti Gunung yang menang.
Apa sih nggak jelas banget ya? Loh, yang mana jadi yang mau menang itu yang mana? Ya ini Komalapa ini kan debat Islam antar Kristen loh. Kau membenturkan itu karena kan kau mengaju domba, Alif. Siapa yang mau membenturkan? Kan saya tadi udah bilang. Mengaju domba antara umat dengan makanya setelah hal itu tahu itu. Ini susah banget sih dibikin akurnya kalian ini. Saya itu dari tadi nyuruh akur loh sama kalian. Sekarang udah pemenangnya satu, udah. Saya turunkan dulu yang dua. Pak Satrio sama Bunda Natali, silakan. Iya. Saya mau bertanya sedikit nih tentang Bunda Natali, tentang agama Islam. Boleh nggak? Tanya tentang saya, tentang agama Islam maksudnya? Kayak kakaknya tapi tentang agama Islam begitu. Iya tanya, nanti kita tanya balik. Tapi begini, syaratnya begini. Syarat? Nanti kalau saya bicara jangan diturunin, itu aja. Dan jangan di-mute. Bisa nggak? Syarat. Nggak usah ngatur di sini. Ada aja. Nggak usah ngatur di sini, nanya aja udah, nggak usah banyak baca. Nanya aja banyak ngatur. Tapi jangan takut, jangan diturunin nanti. Kalau kalian turunin berarti udah, buktinya kalian takut. Bacot. Iya, loh jangan kesetanan Kak. Ya, kata nanya Muhammad aja. Otak perempuan itu setengah loh dari laki-laki. Nggak pernah ada Allah menciptakan otak itu cuma setengah, nggak ada. Ada kata Muhammad. Mana datanya? Mana datanya otak setengah? Iya ada nanti. Ya. Ini dulu ya, saya. Tiap hari Oten itu selalu bilang otak setengah. Mana ada Allah menciptakan otak itu cuma setengah. Ada, makanya itulah kalian lelar dari fakta. Otak setengah. Ya udah mana datanya? Iya ini saya mau bertanya. Mana datanya? Enggak. Saya, mana datanya otak setengah? Tunggu dulu, jangan itu dulu, jangan data itu dulu. Ini dulu. Kan kamu tadi ngomong itu dulu. Kamu kan tadi ngomong itu dulu. Aduh itulah kalian. Ini dulu satu baru kan nanti keduanya itu. Ngomong tadi setiap narasi terus dibuktikan bisa dong. Kalian bisa berani nggak ini? Dulu. Berani dong. Topik ini berani nggak? Kamu ngomong wanita otak setengah itu mana datanya? Baik. Tapi kalau ada datanya bagaimana? Ya, berarti kalau ada datanya kalau ada datanya berarti kamu nggak bohong. Iya, kalau ada datanya kakaknya nanti udah, sekarang saya bodoh. Datanya kalau ada datanya tunjukin gitu aja kok ribet amat sih. Tunjukin saya. Iya, baik. Otak setengah ya katanya ya. Berarti tiap hari gini aja mainannya Oten ini. Berarti ibunya juga otaknya separuh berarti. Ibu Tuhannya lebih jelasnya lagi. Aduh, ngeri kali. Tuhannya itu punya mamanya wanita loh. Kita lihat aja. Mana datanya. Katanya otak ya. Katanya yang setengah itu otak ya katanya ya. Betul. Soalnya pas saya masuk ke rumah makan Padang itu banyak otak yang dimasak. Ini dia masuk ember dia. Aku heran kenapa ya selalu itu aja diulang-ulang otak setengah padahal nggak pernah ada loh secara tekstual aja, nggak pernah Nabi ngomong otak setengah gitu. Mana ada Allah menciptakan manusia wanita otaknya cuma setengah, maksudnya setengahnya apa gitu maksudku. Aduh, kalau yang harus dipikirkan itu kok bisa ya Tuhan itu malah dikatain nggak waras, itu kayak mana otak kalau nggak waras? Keluarga Tuhanmu lagi yang ngomong. Ya baik Kak Natali. Mana? Mana datanya? Ini datanya. Mana? Ada di dalam hadis, tunggu ya. Mana? Buka datanya, buka. Kalau nggak ada otak kita jewer, berarti otak dia udah dimasak di rumah makan Padang, udah gitu aja. Kita ingat-ingat ya, kita kunci ya kata kuncinya tadi ya katanya. Berarti kalau kakaknya ada ini buktinya. Bacot kalau ada udah tunjukin, kalau ada tunjukin. Kesetanan Kak, jangan kesetanan. Kamu yang kesetanan. Tuhanmu aja nggak cuma dikatain gila, kerasukan Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Tunggu dulu, jawab dulu ini, berani nggak ini? Ya mana datanya? Apa yang dijawab? Datanya aja nggak ada. Di dalam surat jawab. Di dalam HR Bukhari nomor 1462. Muslim nomor 80 dikatakan di sini. Mau saya bacakan, tapi tambah malu loh. Mana? Baik. Hadis Bukhari 1462. Iya. Dikatakan di sini. Saya bacakan semua tapi agak panjang ya. Sabar dulu. Tidak pernah aku melihat yang kurang satu perikop ya, satu perikop. Sabar dulu, jangan dipotong dulu lah. Saya bacakan biar jelas bahwa memang benar akal wanita itu seperdua. Kamu bilang otak. Kamu tadi bilang otak ya?
otak ya. Mana otak separuh itu? Otak setengah mana? Dibuka datanya. Sabar dulu mana? ya. Baik. Otak setengah ya. 1462 ya hadis. Hadis Bukhari 1462. Nah, saya bacakan dulu. Di sini dikatakan bahwa saya lanjutkan tadi ya. Namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita berkata pada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki. Setengah kesaksian mana ada otak? Setengah itu kesaksian setengah. Sabar dulu. Mana otaknya? Mana otaknya? Mana otak setengah? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Nah, kalian dikatakan kurangnya akal. Kurangnya kurang akal. Mana mana otak setengah di situ mana? Mana otak setengah di situ? Nah, dikatakan di sini kurang akal. Apa itu kurang akal? Saya tanya. Akal sama otak beda loh, blongor. Ya, kurang akal apa? Kurang akal. Blongor banget dia. Akal disamain dengan otak. Enggak. Mana saya datanya? Tanya dulu kurang. Wanita kurang akal tanya. Mana otak setengah di situ? Kasihan deh. Kau yang kasihan. Nah, ini menurut saya agama Islam itu karangan. Kenapa saya katakan karangan? Kok kabur? Oh, karangan bapak kau itu karangan. Iya, kau itu karangan karena bagaimana tidak karangan? Udah, mana datanya otak setengah? Kau tukang ngarang aja, kau tukang itu sudah tadi dikatakan Muhammad kurang. Mana itulah otak, wanita kurangnya akal. Jelas mana? Mana otak setengah? Loh, mana? Saya tanya dulu. Kamu setengah bisa sama bedain kurang otak. Bagaimana? Kamu bisa bedain otak dengan akal nggak? Loh, berarti berarti saya salah. Berarti yang akal ini betul. Saya tanya dulu. Oh, kalau di situ narasinya akal memang betul akal. Iya, memang betul. Bedanya apa dengan otak? Yang kau katakan akal wanita itu kurang. Yang kamu bilang otak. Kau itu yang orang gila. Kau tadi bilangnya otak loh. Betul bilangnya otak loh. Tahu nggak bedanya otak sama akal? Terus dibahas loh. Iya kan kamu tadi bilangnya otak. Baik, berarti tadi saya salah. Otak tadi salah, tapi ini kurangnya akal wanita. Oh salah, betul. Berarti nggak ada ya data wanita berarti otak setengah ya. Nggak ada. Akal wanita kurang betul. Oh, kesetanan dia guys. Nggak pernah ada narasi Nabi Muhammad itu mengatakan wanita itu otak setengah, nggak ada. Karena Talia ini saya lanjutkan. Diam dulu, dengar dulu. Bagaimana tanggapan karena Talia ini? Kenapa saya katakan Muslim itu karangan? Ini dia buktinya. Sebentar dulu, diam dulu. Dengar dulu ini. Nggak ada ya, otak setengah nggak ada ya. Terus tadi kamu bilang tadi di hadis berapa? Hadis Bukhari 1462 kan? Kau nih bohong lagi di sini. Kau paham nggak? Udahlah bawa data bohong, dipelintir. Sekarang saya tanya, kenapa saya tanya dulu? Nggak usah saya tanya dulu nih. Muslim hadis itu Bukhari. Nih. Hadis Bukhari 1462. Aku pikir dari tadi aku dengerin kamu, ini kenapa? Kesibukan para lelaki nanti. Dia mute dulu lah. Goblok banget nih Oten. Pemakan B2 ini parah. Nih, hadis Bukhari ya 146. Iya, 1462 ya. Gue gedein lagi tulisannya ya biar enak baca. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari bapaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang kaum jahiliyah menganggap melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji adalah kejahatan yang paling besar di muka bumi, dan mereka menjadikan bulan haram adalah bulan Safar. Dan mereka berkata, jika luka sudah sembuh pada unta setelah melahirkan dan sia-sia pelaksanaan haji sudah hilang dan bulan Safar sudah berlalu, maka baru dibolehkan umroh bagi mereka yang mau berumroh. Kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya tiba di Mekah pada hari keempat bulan Zulhijjah. Mereka bertalbiyah untuk haji. Kemudian beliau memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai niat umroh. Hal ini menjadi perkara yang besar bagi mereka sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja yang halal dibolehkan? Beliau menjawab, semuanya halal, boleh. Mana? Tukang bohong, tukang ngibul, penipu, dasar oktet laknatullah.
Loh, kesetanan Kak, kesetanan. Tanggapi dulu ini video ini dong. Bagaimana pendapat kalian? Itulah kenapa udah saya selesai bilang ya? Islam Sebentar, itu sebentar. karangan. Oh, jadi Itulah sekarang mau pindah ke Islam video itu ya? karangan. Udah jangan nangis dong. Jangan nangis Siapa gitu. yang nangis? Oh, yang panik kok. Kamu tadi mau nanggapin video apa maksudnya di situ? Nggak usah ini ya, nggak usah bikin konten berulang ya. Kita live YouTube. Apa yang kamu mau tanyakan di situ? Ini videonya ini kan saya bilang, kenapa saya bilang Islam itu karangan? Karena menawarkan kenikmatan duniawi, sedangkan di Kristen beda. Kenapa Beda saya katakan apa? beda? Di Kristen itu tidak ada lagi kenikmatan kedagingan, sedangkan di Islam apa? Kesibukannya apa? Memecah perawan wanita dan Oke, silakan ditunjukkan Bunda Natali ayatnya. Mereka ini mengawini Tuhannya sendiri, perkawinan anak domba. Silakan iya dong. Memang beda gitu ya, beda level gitu ya. Kita kan kalau itu kan mengawini istrinya sendiri gitu kan. Tapi kenapa kalau Tuhan yang kawin itu kayak mana ya Tuhan kawin? Wanita kurang akal. Udah diem dong. Biar dijawab dulu gantian. Jangan jangan penipu. Bentar. Lu jangan menghina perempuan ya. Gua kesinggung. Mama gua perempuan, umi gua perempuan. Jangan jadi anjing lu ya di sini ya. Sekali lagi lu menghina perempuan, awas lu ya, gua blokir lu. Perempuan dihina, dasar babi lu. Lu punya mama gak sih? Ibunya Tuhan lu itu perempuan, monyet. Ya namanya juga Oten ya. Perempuan dihina, Tuhannya dihina, semua dihina. Emang longor dia. Nih, kalau di surganya Oten, ibu saya perempuan, tapi kan dia kan Kristen, nggak ada yang dikatakan kurang iya Kristen, iya memang harus bersundal memang. Kalau Kristen harus bersendal, iya, iya memang, iya Hosea 1:2 harus bersendal. Emosi dia. Dulu dong, saya nggak emosi, saya baca data. Oh, Bible-mu kesetan. Gantian. Kau tadi ngomong dibiarkan. Gantian. Diam ya. Tarik napas dulu Kak, tarik napas. Kamu dari tadi ngibul baca hadis aja, aku dengerin loh sampai selesai. Ngibul di mana? Ngibul di mana? Sekarang tapi aku mau baca. Nggak bisa berbagi layar di sini, soalnya follower saya kecil. Oh iya kasihan, itu derita lu bego nggak punya temen, rasain. Lihatlah emosi dia. Udah diam. Inilah dong. Kualitas kau. Iya, kualitas saya memang itu menggunakan bahasa-bahasa kasihan terus dalam Bible. Diam ya. Muhammad itu Wahyu apa? 19:7. Inilah kau kualitas kau, kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Itulah kualitas kawin, Islam sange. Kawin ya, kawin. Itulah dikasih 72 bidadari dia. Kawin. Itu perumpamaan loh, perumpamaan. Tapi jelas-jelas dikatakan di Islam bahwa apabila nanti orang-orang yang taat kepada Rasulullah, apa yang dikasih? Wanita-wanita yang berdada. Payudara. Enggak apa-apa dong, payudaranya montok seksi daripada kamu sendal kendor-kendor. Itulah saya bilang dia bau kenapa lagi. Islam karangan. Karena itu dikarang. Apalagi Tuhannya yang kawin. Kawinnya sama siapa? Ternyata di surganya Oten banyak pesendal. Mau diapain sama Tuhan kau pesendal? Itulah kakaknya itu diajarkan berbohong dalam 3 hal. Itulah. Ternyata kawin. Udah jangan kabur-kabur, kau kena terus loh di sini ya. Buktinya kabur kena terus. Udah diam. Pesantren banyak diperkosa loh. KBBI, pesantren ini loh. Dengan lawan jenis, banyak bersuami atau beristri menikah. Banyak kasusnya gantian Jing. Gantian kalau ngomong gantian. Gunanya, ternyata dia panik, makanya dia ada yang panik di sini. Enggak ada. Dia panik. Kesetanan. Anjir, kalah sama cewek ini, kasihan Kristen cowok kalah sama cewek. Ternyata yang kasihan siapa ini, Bang? Ternyata kasihan. ya ini di surganya Oten ini kan ada perkawinan anak domba. Tanggapin dulu lah. Bagaimana itu surganya dikasih 72 bidadari? Ini hubungan itu karangan itu nggak masuk akal. Ngeri kali ya. Selama ini saya bingung itu gunanya katanya buat kalau apa perempuan ya? apa Waktu dikasih di dunia katanya nggak pangeran ternyata yang maunya tuh melakukan hubungan kelamin itu di surga. Kan itu kan karangan semua itu Bang. Ini karangan. Bible karangan. Nah, Bible itulah karangan, otaknya ternyata. kurang jadi nggak bisa sampai ke situ. Bible itu memang karangan sih. Makanya ini sesuai di sini ya. Inilah kata Muhammad ya. Kata Muhammad, wahai wanita-wanita, kalian itu berakal yang kurang.
Kenapa ya yang punya Bible karangan ini kok bacot aja dari tadi? Ya, sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Theos. Ternyata Injil apa? Begitu. Karena dia nggak mau kasih ini kesempatan. Ternyata Injil karangan. Kalau ngomong itu karena dia enak sudah pakai panik, data. nggak bisa nanggapin yang tadi tentang 72 bidadari dan 72 bidadari lagi, mau balik lagi ke situ. Sedangkan di surgamu itu adanya pesendal gitu ya. Enak ya sama pesendal ya. Dikawinin sama Tuhannya lagi ya. Aduh, perkawinan anak domba. Aduh ngeri beda banget. Itu nggak jelas kan di situ, itu kan perumpamaan. Oh, perumpamaan. Iyalah, nggak jelas kan dikatakan perumpamaan itu ya. Padahal ya kawin KBBI itu dalam melakukan hubungan masa masuk kelamin akal ya. Muhammad itu diikuti, sedangkan Kok dia tiba-tiba menikahi bawa Nabi anak di Muhammad bawah lagi umur sih? 6 tahun. Kejang sih. Oh, lari lagi lompat ke Apakah masuk perkawinan. akal? Oh, lari lagi ke perkawinan. Perkawinan Muhammad kepada anak di bawah umur, yaitu apa? Aisyah. Nggak masuk Sadar akal. nggak kalau dalam Biblemu itu 3 tahun dikawini? Wajib dijadikan nggak sadar sebagai dia. teladan. Jangan 3 emosi. tahun dikawini dalam Biblemu nggak baca kamu. Makanya Nggak Bible baca jangan dia. Jangan kesetanan, Bang. Udahlah. Nggak ada kesetanan di sini. Kamu tuh nggak punya ilmu. Kamu tuh keturunan anjing, makanya nggak punya ilmu. Itu kan kamu. dia kesetanan. Nah, sekarang Sukanya tunjukkan ini, datanya. itu. Kamu tadi sudah membawa hadis, kamu rubah-rubah. Kamu membawa hadis, Itulah, ternyata teriak, tidak Bang. sesuai. Nah, ditunjukkan datanya oleh Ukti Natali, sudah jelas ditunjukkan kamu bawa mau nipu di sini, Bang. mau nipu. Teriak, Bang. Teriak, Nah, Bang. kalau Bilang nggak nipu, takbir, bukan baru panggil Kristen. polisi, Bang. Ternyata kalau nggak Teriak, nipu, Bang. bukan Kristen. Ya, Teriak, kamu mau bawa polisi, nih muka saya, muka saya nih, kau keturunan PKI, ku bilang, nih muka saya nih, kau keturunan PKI kayak gitu, berani saya ngomong kayak gitu, coba muka kau kayak tunjukin, terus kau ngomong kayak gitu, nggak berani. Diajak diskusi baik-baik, dilayani sama Muslim baik-baik, kau malah menghujat. Kau kira aku bilang kau keturunan PKI, muka saya nggak berani tunjukin. Berani Muslim berani. Makanya hati-hati kalau ngomong. Dilayani baik-baik kok malah nerocos ngujat. Kejam dia soalnya. Nah, disuruh bawa data, alasan nggak bisa buka cam. Nggak mau gantian masalahnya Ukti. Kalau mau gantian enak lah, mau ngeyel mau apa kan, kalau gantian kan enak gitu kan. Iya, dia nggak bisa gantian. Belum dimakan Bang Kores tuh, baru ku cemil-cemilin dikit-dikit doang. Belum dimakan Bang Kores, tambah mampus. Belum masuk Amsal sama Yeskiel. Belum masuk Amsal yang katanya firman Tuhan, bukan karangan ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini namanya firman Tuhan. Ini namanya firman Tuhan. Dijawab, dia nanya, dijawab, loncat lagi. Apa aja maunya. Dia mau aku loncat-loncat ke Amsal, ke Yeskiel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh nanya nggak, Bang? Muslim apa Kristen, Bang? Islam, Bang. Sebentar ini masih diskusi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita Kristen, Bang. Oh, nggak boleh nanya ya, Bang? Turun aja. Bukan itu. Ini lagi diskusi masalahnya kan. Nanti kalau ada teman Kristen kan nggak enak pula kan. Jangan dikik makanan Bang Kores. Iya memang sih, sama Bang Kores ya mati berdarah dia. Bagaimana Kak? Kok diturunin lagi? Res. Woi. Apa? Res, labokola nih. Ya buat teman-teman. Itu udah bubuk sama Ukti Odija aja udah bubuk ya. Dan Bang, Natali Aririani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat, dukung terus channel YouTube Muslim. Bang, mana Kak Natali nih? Loh, kok ada, masih ada ya? Ada, kenapa?
Ya. Perlu Bang Kores yang maju. Perlu Bang Kores. Siapa saja yang maju. Hajar Bang Kores. Ampun Bang Kores. Hajar aja dia. Nah, dia soalnya bicara tuh ya ini, dia tuh apa ya, saingan gitu loh sama aku. Dia sama-sama cewek kayaknya dia nih ya. Saingan gitu. Mungkin sama Bang Kores aja lah. Mungkin dia agak lunak-lunak gitu kayaknya ya. Soalnya dia kayak kecil. Ya udah gini. Sama Bang Kores aja. Oke. Tadi Uti Hodija belum ngeluarin ini apa yang biasa gue pakai gitu loh. Soal mereka ini nggak suka bidadari karena mereka ngawinin Tuhannya sendiri waktu di sorga. Wow. Siapa yang suka kawin sama cowok coba? Makanya mereka iri sama bidadari kita. Inilah dibilang komentar-komentar ya. Kalian ini bisanya melaporkan apa segala macam. Itulah kualitas kalian. Bisanya melaporkan tapi nanggapin nggak bisa. Ini gua nanggapin. Ya, bagaimana abang tanggapi tadi itu tentang Islam nawarin bidadari? Kata Ustadz tadi ya, itu ada data loh itu. Betul, kami lebih buat kami bidadari lebih apa logis dan mulia gitu daripada kita ditawarkan surga yang mengawini Yesus. Loh, tidak ada Yesus satu. Digiring 2,6 miliar Kristen, mending gua dapat pertama gitu. Gua tunggingin ini Tuhannya bisa. Kalau gua ke 1400. Datanya Wahyu 19:7 perkawinan anak domba kan? Datanya bisa nggak bang? Datanya jangan ngarang bang. Wahyu 19 nomor 7 loh. Berbahagialah dan bersukacitalah. Anak domba di situ bukan berarti perselangkangan bang, beda bang sama ya Islam. Kalau kawin kan di KBBI binatang, kawin itu kan binatang. Di situ bukan dikatakan bahwa membahas selangkangan di situ bang. Beda memang. Ya nggak tahu kawinnya mau dari selangkangan, dari mulut, dari anus ya bebas. Yang penting menjijikan sekali kalau misalnya gua kawin dengan Tuhannya Kristen gitu, nggak bisa bre, nggak masuk di akal. Tidak ada dikatakan di situ kawin sama Yesus. Anak domba A-nya besar, D-nya besar itu merujuk ke Yohanes 1:29. Ketika Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah, sang penghapus dosa dunia. Sejak kapan abang ini nggak bisa paham menjadi susah bang? Terserah Kristen mau menafsirkan seperti apa, kita lihat yang soal skripturanya yang tertulis gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Gua bertoleransi di sini, kalian nggak suka bidadari, kami nggak suka Yesus. Gitu aja paling. Mana ada bang? Ini saya tunjukin lagi ya, sabar. Kata Abdul Somad di sini. Iya, itu gua setuju itu bidadari. Makanya kita bertoleransi gitu. Bukan lu silakan mengawini Yesus lu, entah apa kayak doggy style rohani kayak misionaris rohani kayak atau apalah, bebas gitu. Kami dengan bidadari kami. Sabar ya. Masalahnya kan kalau Islam itu 72 bidadari masing-masing orang. Lah ini kalau Yesus kan satu, dia digilir oleh 2,6 miliar orang Kristen gitu. Lu kebagian yang habis yang orang Afrika macam botol dimasukin pensil bre. Luntang luntung. Longgar kemana-mana anjir. Kemana-mana longgar gitu. Woi. Kabur. Kalau gua turun begini jadinya nih. Jadi mari kita bertoleransi saja kawan-kawan Kristen ya. Kalian silahkan dengan bebas gaya apa saja, kawinilah Tuhan kalian sesukanya gitu. Biarkan kami dengan bidadari kami gitu, Mabre. Dia dengar suara Bang Kores langsung letoy dia ya. Memang cewek banget dia ya. Sama cowok sok cantik langsung dia. Langsung diem aja dia ya. Langsung kalem dia, langsung sok cantik dia dengar suara Bang Kores. Takut dia. Oke, izin masuk Bang. Selamat. Boleh, silakan. Sore semua, semoga sehat. Sore. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuatu hal Bang, saya minta izin supaya kita ini bicara kondusif lah ya Bang ya. Iya, aman. Saya lebih tertarik kalau kita itu berdiskusi, bukan berdebat. Kalau berdebat saya kurang tertarik karena berdebat ini Bang hanya menambah sakit hati, emosi. Sakit hati, emosi. Iya, jadi kalau kita berdiskusi kan
menambah ilmu satu sama lain kan gitu. Jadi betul. lebih bagus gitu. Nah, oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya tanggapi dulu Bang ya. Bang bilang tadi kan kawin dengan Yesus di sorga dengan miliaran orang Kristen. Sebenarnya itu Bang, itu kesalahpahaman Abang. Karena di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Itu kawin di situ dengan apa? Dengan anak domba. Maksudnya di situ itu bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi itu hanya perumpamaan yang artinya adalah bersekutu. Bersekutu itu artinya kawin di situ. Karena di surga sendiri tidak ada kawin, Bang. Tidak ada kawin mengawin dengan bahkan dengan istrinya yang di bumi pun dia tidak akan kawin lagi di surga nanti. Itu bisa Abang lihat di Matius 22. Matius 22 apa nama itu, mulai dari ayat 23 lah. Ya, mulai dari ayat 23 di situ dijelaskan. Matius 22:20 kalau nggak salah. 20 Matius 22. Matius 22 ayat 20, mulai dari ayat 23 sampai ayat 20 sampai ayat 33. Di situ Yesus menjelaskan bahwasanya di surga itu tidak ada kawin. Bahkan dengan istrinya yang di bumi pun itu tidak akan kawin-kawinan lagi nanti di sana. Jadi kata kawin dengan anak domba, perkawinan anak domba itu adalah bahasa sastra Bang. Jadi bukan arti yang literal, itu bukan arti yang literal, tapi itu gaya bahasa orang Yahudi yang artinya adalah bersekutu. Jadi perkawinan anak domba maksudnya persekutuan anak domba dengan orang-orang yang telah ditebusnya, atau dengan kata lain dengan orang-orang yang masuk ke surga gitu Bang. Oke, nah kita jangan berbohong ya. Enggak, ini kan bisa dikasih lihat kata surganya di situ. Dengar dulu. Ada nggak kata surganya? Dengar dulu, Abang baca kalau apa boleh tampilkan di situ Bang. Matius 22 ayat 23 mulai sampai ayat. Ya boleh, silakan dibacakan. Nah, sangat panjang sekali Bang. Enggak, yang bagian tidak ada kawin-mawinnya aja dibacain aja. Oh gini, langsung aja lah ke jawaban Yesus ya terkait kawin mengawin. Iya, boleh. Jadi dikatakan begini, awalnya kan ada seorang bertanya, seorang perempuan, saya bacakan aja lah ya Bang ya. Ya. Oke, saya bacakan aja lah biar lebih jelas. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga dengan kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Jawab Yesus. Ini jawab Yesus ya Bang ya. Ayat 29. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang Jangan dulu dipotong-potong Bang. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak ada kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub"?
Ia bukanlah Allah orang yang mati, melainkan Allah orang hidup katanya. Sampai di situ aja Bang. Sudah jelas ya Bangnya, bahwasanya di surga tidak kawin mengawinkan. Loh, itu anak dewa berbohong. Tadi kan dibaca hari kebangkitan, kok dibilang surga? Kok bisa gitu ya? Maksudnya bangkit. Tafsir lagi, maksudnya lagi. Wah, hobi banget maksud-maksud. Mending kita bahas ini aja. Mending kita bahas kitab maksud daripada kitab Matius. Gimana? Maksud dari tadi maksud terus. Wahyu 19 maksudnya, Matius yang 20 maksudnya, maksud terus. Dengar dulu. Seakan-akan Tuhannya itu selalu salah milih kata-kata untuk disampaikan. Dengar dulu Bang. Tadi kan dari awal saya udah bilang lebih baik kita tidak berdebat, lebih baik kita diskusi. Itulah diskusi. Jangan bertakiyah gitu Bang. Loh, hari kebangkitan terus jadi sorga itu takiyah bukan? Takiyah itu anak dewa. Itu takiyah itu. Nggak usah berdebat Bangku, lebih baik kita bertukar pikiran saja biar. Nah coba kita bertukar pikiran, kok hari kebangkitan jadi sorga? Kok ketika perkawinan jadi sekutu? Gitu. Ini Tuhannya salah milih kata-kata terus ya? Maksudnya, atau lagi takia? Tuhannya lagi takia, iya. Bangkit naik ke sorga Bangku. Nah bangkitnya itu di bumi atau di sorga? Coba dengar dulu ayat yang ke-30 ya Bang ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kenapa dibilang surga? Kenapa dibilang surga? Sudahlah, nggak usah berdebat Bang. Kita itu enggak, maksudnya ini yang takia siapa? Orang Kristen, orang Islam, atau si Yesusnya gitu? Itu kan kebangkitan. Kenapa jadi surga? Abang yang bertakia. Oh, gua yang takia. Jadi di situ harusnya surga bukan kebangkitan. Oh begitu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di surga Pak. Seperti malaikat di surga. Oh jadi seperti di surga. Perumpamaan jatuhnya surganya. Bukan, seperti malaikat nantinya di surga. Di surga. Wah ini takiyah ini gua nih. Oke, gua takiyah nih kayaknya nih. Dengar ya Bang ya, karena pada waktu kebangkitan, saya ulangi Bang. Nah, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga Bangku. Oh, surganya yang perumpamaan. Gua kira gua takia, ternyata surganya yang seperti. Gimana ini? Kayaknya ini Yesusnya deh takia deh ini deh. Yesusnya ini takia ini. Karena Yesus bilangnya apa? Hari kebangkitan bukan sorga. Gitu loh. Seperti di sorga. Artinya perumpamaan itu sorganya. Tapi ini yang perumpamaan dijungkir balikin menjadi kenyataan. Jangan bertakia. Ini Tuhannya takia ini. Jangan bertakia Bangku. Bukan gua Yesus yang takia. Kasihan pemirsa Abang itu nanti tersesat. Serius ini serius ya. Bukan gua yang bertakia, ini Yesus yang bertakia. Dengar Bang, Abang itu jangan bertakia, kasihan pemirsa. Malam. Enggak, ini kayaknya Yesus sih yang bertakia ini, bukan gua. Karena seperti di sorga. Kores, jangan sembarangan kamu bilang bukan Yesus seperti di sorga, ya. seperti malaikat nanti di sorga. Seperti malaikat di sorga, Yesus bertakia ini. Smart, sabar, jangan paduan suara. Terserah Abang. Harus sabar gitu. Karena di sini ketahuan katanya ada yang takia. Ternyata Tuhannya anak dewa takia. Dia bilang hari kebangkitan ditakiyahkan menjadi sorga. Biar saya yang jelasin Pak. Sabar. Aduh ini kalau emosi gini nggak bisa ini diskusi ini. Gini Bang. Udah emosi ini. Sabar smart. Aduh emosi ini. Kalau emosi nggak bisa kita diskusi ini. Ya kamu memancing emosi. Cara kamu berdebat bukan begitu. Bukan begitu gimana? Tadi anak dewa angkat takia. Kita lihat siapa yang takia. Ternyata ketahuan. Bangko. Nah itu Yesus bertakia. Karena harusnya kan hari kebangkitan seperti di sorga. Ini dibalik. Sorga seperti hari kebangkitan. Jangan bertakia Bangko. Kasihan. Iya makanya ini anak dewa tolong dikasih tahu gitu. Tolong kasih tahu smart gitu. Nggak ada masalah kok. Karena Yesus kan ada kemanusiaannya. Takia itu biasa dalam ketuhanannya. Jangan kamu bicara sembarangan. Kamu yang memancing emosi orang.
Loh, jangan emosi smart, mending ketik-ketik di bawah kalau emosi kayak begini. Ketik-ketik aja di bawah. Jadi abang mendatangi emosian ini. Terserah abang, tapi janganlah Wah, ini ada ilmunya loh. Ini kita ngobrol ada ilmunya loh. Kalian 72 bidadari montok-montok berpayudara. Iya, kalau Yesus nggak bisa montok kan? Kalau Yesus kan dia punggung depan belakang kan? Nggak ada payudaranya kalau Yesus. Kalau kalian suka mengawini yang seperti Yesus begitu, silakan saja. Kami bertoleransi gitu. Karena kami bidadarinya montok. Gak mungkin Yesus montok. Yesus kan laki-laki. Ya begini bang. Lubangnya juga cuma 2 paling, mulut dan ya itu. Gitu kan. Gak apa-apa. Tinggal sabar-sabar aja. Nunggu giliran mengantri. Kamu yang bikin cari-cari masalah, kamu yang cari-cari ribut. Oh enggak, tadi katanya bidadari. Kita bertoleransi aja. Biarkan Islam dengan bidadari, Kristen mengawini Yesusnya gitu. Kita nggak usah tukeran. Siapa juga yang mau kawin sama Yesus? Siapa? Nggak ada kan? Bidadari banyak yang mau. Yesus ya cuma Kristen mungkin. Doyan menghujat, dihujat balik, jangan baper dong, jangan marah dong. Kebangkitan itu adalah hidup yang kekal, itulah surga itu. Ya kalau bangkitnya di bumi, ya hiduplah kekal di bumi. Kawinlah dengan Tuhannya di bumi, silahkan gitu. Karena hari kebangkitan bukan di sorga, di bumi, kawan-kawan. Kamu congormu jangan bicara Yesus kami bertakia. Iya kak, soalnya kan hari kebangkitan di situ tertulisnya bukan di sorga. Jadi Kristen kan nggak mau dibilang takiyah. Ya udah Yesusnya aja takiyah kalau gitu. Toh Yesus terbiasa nebus dosa kok. Jadi gini, nggak ada masalah lah. Jangan Yesus bertakiyah ya, ganti Res. Yesus berdusta itu aja Res sudah. Oke, saya baca ulang bang, jangan ribut lah. Kita itu boleh ya, silakan lah. Atur. Kita santai aja, sejuk aja kita bang. Jangan usah berdebat-debat. Ditanggapi dia tuh kurang ajar. Sudah bu. Emosi dia Res, marah dia Res. Sudah bu. Kesurupan dia. Oke ya udah, aduh ini kalau sama gua emosi makanya sama yang lainnya. Bang Alvin masuk, Bang Alvin. Ayo, atau Bunda Rama, ini kalau sama gua marah-marah mereka orang-orang. Mending diam aja Bu, Ibu. Sabar loh. Kalau Ibu nggak puas dengan suami Ibu, jangan marah-marahnya di sini Bu. Marahnya di rumah. Kok nggak puas sama suami marah-marah di sini? Gimana sih? Saya lanjutkan bang ya. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan sudah kita baca. Puas sama suami ngamuk di sini. Dasar si au-au. Sebentar dulu bang, sebentar dulu. Jadi ada orang tadi dikatakan orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, siapakah yang nanti yang menjadi suaminya katanya. Karena ada 7 orang abang beradik mengawini 1 orang perempuan itu karena tidak meninggalkan anak gitu. Sampai 7 bersaudara mengawini perempuan itu. Jadi ditanyakan, siapakah nanti yang menjadi suaminya katanya, gitulah kira-kira ya kan bang. Nah, jadi jawab Yesus bang, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga katanya. Jadi seperti malaikat nanti di surga itu tidak dikawinkan dan tidak kawin. Ya, jadi orang yang menganggap ada perkawinan di surga itu, kata Yesus di sini, kamu sesat. Katanya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di surga itu, menurut pandangan Yesus itu adalah orang sesat bang. Gitu bukan bang. Seperti malaikat di surga. Nanti dulu. Surganya setelah seperti gitu loh. Jadi surganya ini yang perumpamaan. Dengar, seperti malaikat itu tidak kawin. Jadi seperti itulah nanti di sorga gitu. Seperti kehidupan di sorga, tapi di hari kebangkitan jatuhnya. Udah, jangan berdebat bang. Saya ulangi ya bang ya. Boleh. Dengar jawaban Yesus bang tentang perkawinan di sorga itu. Nah, karena dianggap orang ada perkawinan di sorga. Begini tanggapan Yesus. Kamu sesat. Katanya, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan seperti malaikat di surga gitu bang. Jadi malaikat nanti di surga bang. Jadi pada hari kebangkitan itu tidak kawin-mawin seperti malaikat yang ada di surga. Kan gitu sebenarnya kan. Jadi orang yang beranggapan ada kawin di surga itu adalah orang sesat kata Yesus. Sesat kan. Iya, ya udah.
Cuma nggak, kalau misalnya mau dibawa takiyahnya ke sana nggak ada masalah. Posisinya gini juga, itu yang Matius itu mengenai perkawinan antara manusia dan manusia tidak ada di hari kebangkitan. Tapi ketika manusia mengawini Tuhannya sendiri, itu ada di Wahyu. Ada kawin Antara manusia sama manusia. Tapi manusia mengawini Tuhan ada. Tidak ada kawin. Manusia dengan manusia. Tidak ada. Kamu sesat kalau misalnya manusia dan manusia kawin. Tapi kalau manusia mengawini Tuhan ada. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada. Sudah. Manusia dengan manusia. Wahyu kalau gitu dibakar aja wahyunya. Wahyu 19 nomor 7 dirobek, digunting-gunting. Dengar Bang, jangan bertakiyah Bang, jangan bertakiyah. Bukan, ini gue balik lagi, bukan gue yang bertakiyah, tapi Yesus yang bertakiyah. Kasihan pemirsa Bang, sampai 1,2 ribu ini loh, sampai 1.200 pemirsa. 1.200, 1,2 ribu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Karena Yesus bilang nggak ada kawin-mawin, tapi dia dengan birahinya di sorga bilang ada perkawinan anak domba gitu. Ini pertakiahan yang hakiki ini. Perkawinan anak domba. Malaikat itu laki-laki apa perempuan ya? Bukan arti yang sebenarnya itu, Bang. Kenapa nggak yang Matius aja yang bukan arti yang sebenarnya gitu? Dengar, perkawinan anak domba di situ maksudnya adalah persekutuan. Jadi itu di mana itu Yesus ngomong kalau perkawinan itu persekutuan gitu? Dengar dulu, itu gaya bahasa orang Yahudi. Jadi dengar dulu. Nah, di mana orang Yahudi ngomong perkawinan itu persekutuan? Dengar dulu. Ya boleh, silakan. Dengar dulu, udah jelas-jelas di sini dikatakan di Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, sesat kamu katanya. Kamu sesat katanya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan pas bangkit seperti malaikat di surga katanya. Oke, pas bangkit dia mereka nggak kawin-mawin, tapi nanti ketika di sorga mereka kawinin Yesusnya sendiri. Dengar dulu. Di sorga katanya seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di hari kebangkitan, Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di sorga itu ada menurut Yesus di sini di ayat 29 ini katanya itu orang sesat yang mengatakan ada perkawinan di sorga, itu orang sesat. Makanya kalian itu. Ya udah, kalau gitu mau nggak mau kita mesti terima dengan pahit anak dewa. Yesus ini sesat dia, karena dia melarang, dia sendiri yang melakukan. Jangan bertakiyah Bang, 1,2 loh pemirsa Bang, 1.200 orang. Nah, itu balik lagi gitu. Ini antara gua atau Yesus yang bertakiyah. Jadi gini lah Bang. Jadi Abang mau percaya apa yang saya katakan terserah. Abang mau tetap mendatangi neraka sesuai dengan Maria. Gue lebih percaya Yesus sih. Terserah Abang, tapi jangan. Lebih percaya Yesus gua. Yesus sangat suka dikawini orang Kristen di sorga. Bersekutu ya, bersekutu dengan orang kudus. Suka dia. Dengar dulu. Jadi sudah jelas-jelas Bang, di sorga tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Kalau gitu Yesus sesat. Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di surga itu menurut Yesus itu adalah orang sesat. Gitu, Yesus mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Bukan, kalian yang menganggap. Oh iya, dia kawin, dia melarang, dia malah kawin. Gitu Bang. Jadi kalau Abang percaya dengan apa yang saya sampaikan menurut Alkitab ini terserah Abang. Kalau Abang tidak mau percaya dan ngotot mendatangi neraka sesuai dengan surat Maryam itu terserah Abang. Itu hak. Ya nggak apa-apa, kita di neraka nggak ada kita ngawinin Yesus. Ya terserah Abang, terserah kita. Iya. Tapi yang saya minta Bang, janganlah bertakiyah. Kasihan 1.200 pemirsa Abang. Iya, balik lagi kita antara gua dan Yesus ini, mana yang bertakiyah? Gua atau Yesus? Kayaknya Yesus ini. Karena Yesus katanya melarang perkawinan, tapi dia sendiri malah dengan sukanya dikawini oleh orang-orang Kristen. Yesus tidak melarang perkawinan kalau di bumi, nggak ada dilarang. Bukan, ini di sorga. Yesus melanggar perkataannya sendiri. Tidak ada di sana perkawinan katanya, nggak ada lah. Ada perkawinan anak domba itu. Yesus sesat ini. Perkawinan anak domba itu bukan makna yang harafiah, itu arti. Itu kata anak dewa yang nggak terima Tuhannya kawin. Kalau Tuhan pengen kawin, apa yang mustahil buat Tuhan? Tuhan pengen kawin bisa lah.
Udahlah Bang, jangan menyesatkan pemirsa. Nggak bisa sudah. Ini harus disebarkan ini. Ini harus semua orang harus tahu ini. Satu Indonesia harus tahu. Dengar dulu, kalau abang ngotot mendatangi neraka silakan, tapi jangan ajak-ajak pemirsa gitu loh. Gue mengajak pemirsa untuk tidak mengawini Yesus di surga. Pilih surga yang ada bidadarinya, bukan yang mengawini Tuhannya. Perkataan dusta abang itu menyesatkan pemirsa, Bang. Enggak. Ini semua orang harus tahu. Semua orang satu Indonesia harus tahu. Di Kristen, surganya mengawini Tuhannya sendiri. Wahyu 19:7. Harus tahu semuanya. Dengar dulu, itu bukan makna sebenarnya, bukan pengertian. Itu bukan makna sebenarnya kata Kristen, bukan kata Yesus. Kami ambil kata Yesus. Lah, bandalnya Bang. Dari awal tadi saya udah bilang Bang, jangan bertakiyah lah, nggak usah berdebat kita. Balik lagi, dari awal juga gua bilang, antara gua atau Yesus yang bertakiyah. Kita buktikan nanti di surganya. Dari awal gua bilang nih, antara gua atau Yesus yang bertakiyah, gitu anak dewa. Udah berhentilah bertakiyah Bang, kita diskusi saja. Ya kasih tahu juga Yesus, berhentilah bertakiyah dia. Jangan gua doang lu suruh, Tuhan lu juga kasih tahu. Gitu loh. Lu maunya apa nih? Mau kawin atau enggak gitu? Kalau mau kawin, bakar Matius. Kalau enggak mau kawin, kalau maunya enggak kawin, bakar Yohanes. Mana yang mau dipilih gitu? Kasihan pemirsa itu Bang, jadi tersesat gara-gara mendengar takiyah Bang. Kasihan. Ya terserah gitu. Daripada takiyahnya Yesus yang membuat masuk neraka, daripada nih. Sudah aku bilang. Ayolah anak dewa gitu loh. Sudah ada surga yang berkumpul keluarga di dalamnya. Lu memilih surga yang penuh dengan perceraian, malah mengawini Tuhannya sendiri. Bang. Berapa lama lu sabar untuk menunggu giliran anak dewa? Berapa lama? Terserah abang lah, abang percaya. Coba, mending lu dapat giliran kelima lah ya, kelima 1, 2, 3, 4, 5 giliran anak dewa. Saatnya kita berkawin, kata Tuhan lu, gitu kan? Nah, kalau lu dapatnya giliran ke 1.378.053, mau gimana itu bentuk Tuhannya? Mau gimana? Dengar dulu, jangan bertakiyah abangku. Bukan gue yang bertakiyah di sini, balik lagi Yesus yang bertakiyah. Yesus bertakiyah ini, fix ini Yesus bertakiyah. Jadi kekasih Allah itu siapa itu? Kekasih Allah itu siapa? Kekasih Allah Nabi kami, dikasihi. Tapi kalau misalnya pengantin Tuhan dikawini itu dikawini fix itu. Cipok-cipok ya. Dikasihi kalau kekasih masih bisa. Kalau istri Tuhan dikawini itu udah pasti. Dikawini itu. Kekasih itu tahu nggak artinya? Dikasihi kalau kekasih. Tapi kalau misalnya istri Tuhan dikawini itu fix. Kalau kekasih itu dicipok nggak? Enggak, dikasihi dong, dikasihi. Tapi kalau istri Tuhan itu dikawini. Perkawinan anak domba dikawini. Tapi gini Lubis, ini karena kan ini tersendat ini di anak dewa. Ini gue kasih pengajaran berikutnya ya. Ketika di Wahyu 19 nomor 7 itu dikatakan kalian akan mengawini Tuhan sendiri ya, kalian akan mengawini Tuhan kalian sendiri. Nanti di Wahyu 19 nomor 9-nya ada sebagian orang-orang Kristen yang melihat ketika Tuhannya dikawini itu di sorga gitu. Nggak tahu di sorga atau di tahta sorga ya. Cuma yang jelas akan ada saksi-saksinya yang melihat gitu. Jadi kalian sebagian mengawini Tuhannya, sebagian menonton Tuhannya dikawini gitu. Nah di sini ya kita bertoleransi aja lah, kalau memang tertulis begitu ya silahkan diamini dan dilakukan gitu. Tapi jangan ganggu-ganggu surganya Islam. Kalian kan udah punya yang kalian kawini di sorga gitu loh Bre. Di sorga itu apa maknanya perkawinan anak domba Allah? Gitu. Ya maknanya kata Yesus apa perkawinan itu? Kata Yesus apa perkawinan? Dalam hal kalau misalnya nggak ada Yesus, dilihatlah di Kejadian 2 nomor 24 gitu. Bukan seperti yang sehingga dia akan meninggalkan orang tuanya dan bergabung dengan istrinya, lalu kemudian keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi kawin itu kan satu daging gitu kan. Ada daging yang bersatu. Daging yang mana? Ya kita semua tahu daging yang panjang itu kan. Nah terus kalau kita lihat di 1 Korintus 6 nomor 16, ini Paulus yang berkata, dia berkata begini, jangan kalian menempelkan, bahasa Yunaninya itu koleo, jadi menempelkan, jangan kalian menempelkan diri kalian pada perempuan sundal, karena ada nas yang mengatakan keduanya menjadi satu daging, kayak gitu. Jadi kalian itu kawinnya itu ya satu daging gitu, kalian nempel dikit, satu daging, kawin itu fix. Mau dibawa kemana-mana ya kawin gitu. Maknanya tuh ambilnya di sola scriptura gitu, Lubis. Kalau kamu sendiri congor.
Apa itu? Nggak ngerti. Congor terus. Loh, penjelasannya jangan datang dari Kristen dong. Penjelasannya itu datang dari Allah Bapa atau Roh Kudus atau Yesus atau seenggaknya murid-murid Yesus kayak gitu loh. Jangan ngejelasin yang kalian ngomong di 2025 gitu. Kita mana mau percaya. Bagaimana kamu bisa mengerti Alkitab? Kamu sendiri kamu tidak mengimani Alkitab. Kamu nggak ngerti Alkitab. Loh, itu tadi gua bawa dalil Kejadian 2:24, 1 Korintus 6:16 gitu. Kalau gua nggak ngerti kenapa gua bisa bawa dalil? Kok bisa lari? Kalau gua nggak ngerti kenapa gua bisa bawa dalil? Caranya kawin mengawini di sorga. Kok larinya ke Kejadian? Iya, itu kan manusia dengan manusia, Matius 20 gitu. Emang bisa. Tapi kalau di Wahyu dengan Tuhan. Kalau di Wahyu punya nafsu. Manusia mengawini Tuhan, beda konteksnya. Itulah kenapa di Kristen perpisahan itu sampai maut memisahkan kita. Jadi kalian itu semua ketika mati bercerai. Kenapa? Karena Tuhan kalian tidak mau mengawini orang-orang yang masih ada pasangannya, nggak mau dia. Surga itu jasad apa? Gitu maksudnya. Jasad apa roh yang ke surga? Saya tanya kamu. Roh. Ya, nah kalau roh, emang dia punya nafsu roh. Ya kawin rohani, memang apa susahnya kawin rohani? Memang ada yang mustahil buat Tuhan kalian? Kan nggak ada yang mustahil. Turun ke bumi aja dia bisa. Kenapa kawin secara roh nggak bisa? Nanti kalau kawin secara roh, nih Lubis, ada nanti misalnya doggy style, tapi doggy style rohani, atau misionaris, tapi misionarisnya misionaris rohani, kan nggak ada masalah. Roh itu kenapa dibikin susah? Kamu nggak bisa tunjukkan. Apa itu? Roh kalau punya kelamin tuh, coba tunjukkan. Loh, roh nggak perlu kelamin, kawin aja secara roh, tapi rohani gitu. Jadi misalnya doggy style rohani, misionaris rohani gitu, women on top rohani. Kayak gitu aja. Kelamin apa kawin roh? Kan udah disunat rohani. Iya, kalian kan Israel rohani, apa sunat rohani. Ya kalau misalnya misionaris rohani apa susahnya? Kawin roh. Saya tanya kamu, apa? Kawin kelamin apa kawin roh? Coba saya tanya. Kawin roh? Nah, terus tunjukkan saya dalilnya roh itu punya kelamin. Kenapa kalau kawinnya roh harus pakai kelamin? Kan gak ada yang mustahil. Berarti otakmu tidak nyambung arti perkawinan roh. Lo tidak nyambung gimana? Ini Kristen kok bingung-bingung sendiri. Kalian yang bikin konsep kok kami yang bingung. Kalian bikin konsep tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau misalnya nanti Tuhan kawin secara roh dengan manusia gitu kan, entah bagaimana gayanya, kenapa kalian bingung? Kawin dan kok kalian bingung? Kawin dan kembali perawan, berarti kan kelamin di 72 bidadari. Nah, kalau kami kan memang jasad, itu hubungan badan ya hubungan badan gitu. Kalau kalian secara roh dengan Tuhan kalian silahkan, tapi sabar nunggu giliran karena Tuhan kalian satu, kaliannya banyak gitu. Kalau kami kan kaminya satu, bidadarinya 72. Kalau kalian Tuhannya yang satu, kaliannya banyak. Jadi ngantri nantinya. Bergiliran itu. Gitu aja paling. Apa itu perkawinan kelamin dan apa itu perkawinan roh? Kalau sesama jenis bisa sih. Kamu harus ngerti gitu. Waduh. Kalau iya walaupun perkawinan roh ya tetap aja kalau kita ya kami muslim tetap aja jijik gitu loh. Roh Tuhan, roh kami berkawin gitu. Apa itu? Beda loh. Cuma ya kan karena kita bertoleransi gitu kan, menghargai perkawinannya Kristen dengan Tuhannya di sorga, ya udah aja lah, nggak kami komen lebih jauh. 72 bidadari itu pecah perawan lagi, iya. perawan lagi. Iya gitu. Kalau kalian Tuhannya satu, pecah perjaka lagi, pecah perjaka lagi, nggak ada masalah lah. Bebas, diatur aja Tuhannya mau digimanain itu. Di mana perjaka kembali lagi perjaka, coba tulis. Lo terus masa kalian dapat bekas nanti, misalnya Lubis ke sejatuh gilirannya ke 100.034, 100.345 misalnya, dapat giliran kawin sama Tuhan, terus bentuk Tuhannya enggak perjaka lagi gitu. Memang mau? Ya kan jorok. Roh kelamin itu di mana punya? Jorok dong Lubis. Pasti nanti Tuhannya ini akan kembali ke bentuk semula supaya nanti yang mengawini berikutnya bisa siap sedia gitu, enggak jijik gitu loh. Oh, hilang gimana sih? Kenapa hilang? Ngotot bahas perkawinan, diladenin sakit hati, marah, takia.
repot. Kalau dilayani merasa terhujat pula. Itu ini ada yang naik, ini Hendrik Muslim apa bukan? Muslim kayaknya. Oh Muslim. Itu kita ngebayanginnya itu kasihan banget nasib Oten ya. Terutama ketika nanti bangkit ternyata cuma roh. Yang kasihan itu apa coba? Misal nih